bekerja itu pasti ada purna bakti. Nah, untuk menghadapi itu saya sudah membuka usaha kecil-kecilan. Toko saya menyediakan barang-barang kebutuhan pangan dari Bulog, Setra Ramos, Sleep Super, dan Punokawan. Rumah pangan kita itu langsung berhubungan dengan masyarakat. Besti Bulog, pernahkah Besti Bulog membayangkan hidup setelah pensiun itu seperti apa? Masa pensiun itu bukanlah akhir. Bagi sebagian orang, itu adalah permulaan. Permulaan untuk bangkit, berbuat, dan memulai suatu hal yang baru. Episode di Food Stories kali ini, kita akan ngobrol bareng bersama pemilik usaha toko di belakangku ini. Penasaran bagaimana perjalanan membuka toko seperti ini? Inilah podcast di Food Stories, dari pensiun ke peluang, perjalanan membuka rumah pangan kita. Halo Besti Bulog, kembali lagi dengan aku Vanessa di Biris, Food Stories. Ngomong-ngomong soal pensiunan, siapa bilang nih pensiun itu akhir dari segalanya? Buat narasumber kita kali ini, justru itu adalah titik awal menuju suatu yang lebih berdampak. Langsung aja kita sambut, ini dia narasumber kita, yakni Bapak Rifai. Halo Pak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Bapak, apa kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah, sehat, selalu sehat dan tetap ceria ya. Semangat selalu gitu. Oke Bapak lagi sibuk apa aja nih Pak? Sibuk masih bekerja, tapi udah persiapan pensiun, dan sibuk juga mengurus usaha kecil-kecilan di rumah. Oke Pak. Bapak, berbicara soal topik kita kali ini nih Pak, terkait pensiunan. Nah, apa aja nih Pak yang sudah Bapak persiapkan untuk menjelang ataupun menghadapi pensiunan nanti? Iya. Kebetulan dari beberapa tahun yang lalu, saya sudah sangat sadar benar bahwa bekerja itu pasti ada purna bakti. Nah, untuk menghadapi itu, saya sudah membuka usaha kecil-kecilan berupa warung, yang salah satunya bekerja sama dengan Bulog. Oke, Bapak, untuk warung itu sendiri, ini berarti RPK ya Pak ya? RPK Bulog. Rumah pangan kita. Oke, Bapak, bisa diceritakan nggak sih Pak, untuk Bapak sendiri ini bisa mengenal dan juga memutuskan untuk membuka RPK itu di awal seperti apa nih Pak? Ya, kira-kira sekarang ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Karena masyarakat di sekitar kita, jadi kebetulan warung saya itu ada di tengah masyarakat. Jadi di satu RW gitu, kebanyakan kebutuhan pokok ya, beli beras, gula, terus minyak. Nah, terus lama-lama saya kenal dengan Busfood. Dari Busfood, karena saya pembelanjaan lumayan banyak, diarahkan ke Bulog waktu itu. Terus saya langsung mendaftar RPK. Dengan proses yang tidak berbelit-belit dan cepat, saya akhirnya diterima sebagai anggota RPK. Terima kasih Bulog juga. Oke Bapak. Bapak, kalau misalnya melihat usaha Bapak nih Pak, terkait RPK yang memang sudah Bapak buat nih Pak, Bapak sekarang sudah cukup berjalan lancar ya Pak ya, dan juga dikenal oleh warga sekitar. Tentunya menarik nih Pak untuk tahu perjalanan awalnya. Bapak sendiri sudah mulai bergabung menjadi mitra RPK itu sejak tahun berapa sih Pak? Kira-kira ini jalan tahun ketiga ya. Berarti ini 2025, berarti 2022. Jadi berarti awal Bapak membuka RPK itu di tahun 2022. Sudah cukup lama dan juga tentunya memiliki pengalaman yang cukup banyak juga ya Pak ya. Ketika Bapak memulai untuk memutuskan membuka usaha RPK nih Pak, tentu banyak hal yang merubah dalam keseharian Bapak nih Pak. Baik dari segi rutinitas mungkin, ataupun interaksi sosial maupun tanggapan keluarga Bapak. Apa nih Pak yang paling merubah dalam hidup Bapak sejak membuka RPK atau rumah pangan kita ini? Rumah pangan kita itu langsung berhubungan dengan masyarakat.
dengan warga. Jadi saya harus banyak bersosialisasi, ikut dengan kegiatan-kegiatan organisasi di RT, di RW, yang menjadikan semua warga tahu bahwa toko saya menyediakan barang-barang kebutuhan pangan dari Bulog. Oke, berarti memang Bapak ini membuka warung atau RPK ini memang atas dasar memang tadi kebutuhan masyarakat juga ya? Kebutuhan masyarakat. Melihat dari kebutuhan masyarakat dulu, ternyata oke, pas nih saya untuk membuka RPK, akhirnya nantinya akan membantu masyarakat sekitar juga. Iya, betul. Seperti itu. Nah, Bapak Rifai, ada hal yang nggak kalah penting nih Pak. Tadi aku udah melihat banyak sekali produk-produk yang memang dijualkan di toko RPK Bapak. Iya. Bisa disebutkan Pak, produk-produk apa saja yang dijualkan di toko RPK Bapak ini? Iya. Produk BeFood yang sangat disukai masyarakat sekitar dan sangat laku adalah yang dari BeFood ya, Setra Ramos, Sleep Super, dan Punokawan. Untuk produk minyak yaitu minyak kita, dan untuk gula manis kita. Oke, berarti banyak sekali ya Pak ya produk-produk Bulog yang memang dijualkan di toko RPK Bapak. Nah, kalau Bapak sendiri menggunakan produk-produk BeFood gak nih Pak? Selalu. Oke, yang selalu. saya masak di rumah selalu. Selalu menggunakan produk Selalu. BeFood. Nah, Pak, kita juga mau ngasih info nih Pak. Kalau misalnya BeFood itu juga memiliki komunitas yang namanya BeFood Community. Yang dimana BeFood Community ini merupakan komunitas yang orang-orang ini akan mengenal ataupun sudah menggunakan produk-produk BeFood seperti itu. Dan sebanyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh BeFood Community. Bapak mau join nggak? Mau banget. Nah, kalau untuk joinnya bisa banget nih Bapak ataupun Besti Bulog yang ingin join menjadi BeFood Community, bisa banget untuk cek di Instagram bulog.befood dan nantinya bisa dicek bio-nya nih Pak. Nanti ada link yang mengarah untuk menjadi BeFood Community. Oke, nanti Bapak langsung follow dan juga join ya Pak. Baik. Oke. Dengan senang hati. Oke Bapak. Oke, Pak Rifai, boleh dibagikan kepada Besti Bulog semua nih di mana sih lokasi Bapak ataupun lokasi RPK Bapak? Barangkali di sini ada teman-teman ataupun Besti Bulog yang tinggal di sekitar yang mau berbelanja langsung di RPK Bapak, boleh dikasih tahu lokasinya? RPK Trisel berada di Jalan Bangun Cipta Sarana RT 3 RW 5 nomor 56, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wow, sangat lengkap ya Pak ya lokasinya. Nanti Besti Bulog yang mau berbelanja seputar produk BeFood ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh Bulog, boleh banget langsung kunjungi ke RPK Trisel ya Pak RPK ya? Trisel. RPK Trisel. Oke, Pak Rifai, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan untuk teman-teman ataupun Besti Bulog yang sudah pensiun ataupun akan pensiun, untuk mungkin yang masih bingung mau apa nih setelah pensiun? Pensiun kerja adalah bukan suatu akhir dari perjalanan hidup, justru merupakan awal dari kehidupan yang baru untuk bisa berkreasi dan bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Wow, luar biasa sekali ya Besti Bulog. Kisah dari Pak Rifai ini membuktikan bahwa fase hidup ini punya peluang asal kita mau melihatnya. Dari rumah, dari semangat, dari produk yang dipercaya masyarakat seperti produk BeFood ini. Terima kasih banyak Pak Rifai atas ceritanya. Semoga usaha RPK Bapak kedepannya semakin lancar dan terus memberikan manfaat bagi warga sekitar. Dan buat kalian yang masih ragu untuk memulai usaha, ingat, peluang itu ada di depan mata, tinggal kita mau ambil atau tidaknya. Terima kasih yang telah menonton Biris BeFood Stories episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun Bulog Bisnis, dan juga dengarkan Biris di Spotify ya. Serta bagi Besti Bulog yang tertarik untuk bergabung menjadi BeFood Community, langsung cek link di bio Instagram kami dan nantikan episode Biris atau BeFood Stories berikutnya. And